Iya, baiklah hadirin sekalian dan juga penonton di mana saja Anda berada. Inilah partai yang kedua, Partai Internasional Non Gelar, kelas ringan 61,2 kg dalam 10 ronde. Will Pare Jamhur Indonesia dan Johnny Kim Korea. Dan sabuk emas RCTI malam hari ini didukung sepenuhnya oleh dan itu dibuktikan pada 15 Januari lalu ketika dia meng-KO-kan petinju kita yaitu Doni Suratin. Ya. Kalau Will Pare tidak penuh perhitungan menghadapi Johnny Kim pada malam hari ini bisa berat buat Will Pare. Ini dari Korea Selatan ini tadi saya katakan produknya tinggi, dia bisa bermain boxer juga bisa fighter. Ya, dari rekornya 7 kali naik ring, 7 kali menang dan 7 kali dimenangkan dengan KO/TKO. Iya, berarti pukulannya memang luar biasa, cepat dan keras. Ya, sementara Will Pare sendiri dari 9 kali bertanding menang 7 kali, kalah sekali, draw 1 kali, menang KO/TKO 3 kali. Pemirsa, ronde pertama sekarang dari sudut merah Will Pare Jamhur dengan celana berwarna putih kombinasi hijau lawannya yaitu Johnny Kim. Petinju asal Korea Selatan dari Sasana Lion Promotion dengan celana berwarna hitam kombinasi kuning keemasan. Ya, langsung menggebrak dari kedua petinju di ronde pertama ini. Jab-jab cukup aktif dilancarkan baik oleh Will Pare ataupun oleh Johnny Kim. Johnny yang mencoba mendekat tapi jab dari Will Pare. Ya, kombinasi dengan pukulan hook kanan tadi. Ya, Bung Tris, semangat bertarung atau fighting spirit dari Will Pare luar biasa. Juga dia memiliki stamina yang baik. Cuma sayang terkadang dia melakukan serangan tanpa spekulasi atau perhitungan yang baik. Sehingga kadang-kadang juga menghantam double cover yang sedang tertutup. Ya, dan itu jelas membuang-buang stamina. Baru saja kedua petinju melepaskan pukulan dengan sekuat tenaga. Pemirsa, ya, jab dari Johnny Kim, lagi jab dari Johnny Kim. Sementara Will Pare terus bergerak lincah untuk menghindari pukulan keras dari Johnny Kim. Ya, nampaknya Will Pare masih aktif melakukan serangan-serangan dan memang ini pola dia sebagai seorang penggempur sejati atau fighter sejati. Kalau saja Johnny Kim meladeninya dengan gaya fighter ini bisa seru dan bukan tidak mungkin salah satunya bisa terjatuh, Bung Tris. Iya. Johnny yang terus mendekat dengan postur yang lebih pendek, pemirsa. Tinggi dari Johnny Kim adalah 162 cm, sementara Will Pare 169 cm. Berbeda 7 cm. Ya, hook kanan dari Johnny Kim tadi. Will Pare yang terus didesak, pemirsa. Ini mencoba untuk mengefektifkan gerakan kakinya. Iya, 2 pukulan dari Will Pare tadi. Sementara Johnny terus merangsek, pemirsa, di saat-saat terakhir ronde pertama ini. Hook kanan dari Johnny Kim. Ya, ditegur oleh wasit karena Johnny Kim tadi memukul bagian belakang kepala Will Pare Jamhur. Pemirsa, dalam tayangan ulang kita saksikan bagaimana kejadian-kejadian menarik. Ya, satu hook kiri dari Will Pare tadi cukup telak menyambar rahang dari Johnny Kim. Nah, secara umum ronde pertama tadi bagaimana, Bung Martinez? Iya, dilihat dari segi agresivitas dan pukulan Will Pare lebih sedikit unggul ya. Tadi kita lihat beberapa pukulan dari Will cukup baik. Dan pada ronde yang pertama saya lihat Will masih unggul sedikit, Bung Tris. Iya.
Kita saksikan langsung menggebrak kedua petinju pemirsa di ronde kedua ini. Ya, pertarungan jarak pendek sekarang terjadi. Kita lihat bagaimana Wilpare walaupun unggul dari postur tubuh, tetapi dia justru menghadapi pertarungan jarak rapat. Ya, satu hukanan tadi dari Wilpare. Ya, hukanan lagi dari Wilpare. Jadi apakah ini berbahaya kalau dia memforsir tenaganya bagi Wilpare untuk ronde-ronde berikutnya, Bung? Ya, saya kira stamina Will selalu cukup baik ya dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan sebetulnya ini adalah penampilan sesungguhnya Wilpare seperti ini. Dia itu fighter sejati, dan dia selalu mencoba untuk mengajak lawan dengan gayanya dia. Dan nampaknya juga sampai ronde yang kedua Johnny Kim ini masih berusaha untuk meladeni gaya-gaya daripada Wilpare, dan ini bisa menguntungkan Wilpare atau juga bisa membahayakan Wilpare kalau dia tidak menjaga pertahanan atau double covernya dengan baik. Ya, bisa jadi bumerang bagi Wilpare sendiri. Iya, betul. Sementara sampai saat ini kita saksikan penampilan dari petinju asal Korea Selatan Johnny Kim ini masih cukup tenang ya, Bung? Masih cukup tenang, dan dia masih cukup berhati-hati, dan dia penuh perhitungan untuk melepaskan pukulan-pukulan andalannya. Dan pukulan-pukulan dari Johnny Kim cukup komplit. Dia bisa melemparkan jab straight, hook, maupun uppercut. Iya. Wilpare yang terus mendesak pemirsa. Ya, uppercut kiri tadi dari Wilpare. Dalam jarak rapat kedua petinju melepaskan pukulan-pukulan sepenuh tenaga pemirsa. Ya, sementara Johnny Kim yang terus didesak tampaknya juga agak kewalahan meladeni permainan tempo tinggi yang dikembangkan oleh Wilpare. Hukanan tadi dari Wilpare. Hukanan lagi dari Wilpare. Dicoba pelan-pelan counter oleh Johnny Kim. Semangat bertarung dari Will luar biasa. Dia terus mencoba mendesak terus. Ya, masih terus menegur Johnny Kim yang mendorong Wilpare tadi. Long hook yang lolos dari Wilpare. Jab dari Johnny Kim. Cukup menarik pertarungan ini pemirsa, dan jab tadi dari Johnny Kim. Pukulan kosong dari Wilpare Jambur. Kembali mendorong, memang sering mendorong ini petinju dari Korea Selatan. Iya, Kim ini. Dia mau ambil jarak baru melakukan serangan. Karena memang dia tidak suka bertarung dalam jarak yang dekat. Dia harus mencari peluang atau jarak yang ideal bagi dia untuk melepaskan pukulan-pukulannya. Ya, kita saksikan Wilpare terus mendesak pukulan-pukulan counter dari Johnny Kim mengakhiri ronde ini. Pemirsa, dalam tayangan ulang kita saksikan gempuran yang dilakukan oleh Wilpare Jambur, tetapi juga dibalas dengan pukulan-pukulan counter oleh Johnny Kim tadi, saling melepaskan hook. Dalam momen yang berbeda kita saksikan, dan di layar kaca kita saksikan pemirsa Wilpare sudah mengalami semacam cedera pendarahan di alis sebelah kiri. Dan sejauh mana ini bisa berbahaya untuk pertarungan di ronde berikutnya nih, Bung Martinus? Ya, tergantung dari dokter KTI apakah ini dianggap berbahaya atau dangerous. Kalau misalkan dianggap berbahaya, maka akan kita lihat bagaimana keputusan wasit, apa karena pukulan atau karena benturan. Kalau karena pukulan, maka Will dinyatakan TKO. Tapi kalau terjadi benturan, bisa dinyatakan technical draw karena masih di bawah 3 ronde sesuai aturan KTI. Ya, kami saksikan tadi dokter ring, yaitu dokter Tommy Holloway juga sudah memeriksa cedera yang dialami oleh Wilpare Jambur. Dan sebelum itu pemirsa kita untuk nonton Mama. Pemirsa, kita masih menantikan keputusan dari para hakim yang bertugas. Apakah kondisi cedera yang dialami oleh Wilpare Jambur ini tidak memungkinkan untuk melanjutkan pertarungan ini? Kita masih nantikan keputusan dari para hakim. Yang jelas Dr. Tommy Holloway, dokter yang bertugas pada malam hari ini, sudah memeriksa cedera pelipis kiri dari Wilpare Jambur. Ya, nah menurut aturan sendiri bagaimana, Bung, sebetulnya? Ya, kalau karena pukulan itu Wilpare bisa dinyatakan TKO. Tapi kalau wasit mengatakan itu karena benturan, bisa terjadi technical draw. Tidak ada yang menang dalam pertandingan karena masih di bawah 3 ronde. Kalau misalkan di atas 3 ronde, itu terjadi perhitungan nilai. Ya, dalam tayangan ulang kita saksikan pemirsa. Inilah kedua petinju dan inilah hasil keputusan para hakim.
Ya, hadirin dan pemirsa sekalian di mana saja Anda berada, demikianlah partai antara Will Pare Jamhur dan Johnny King yang harus dihentikan pada ronde kedua karena terjadi benturan kepala, dan peraturan mengatakan kalau terjadi benturan kepala sampai sebelum ronde ketiga berarti akan terjadi technical draw atau seri. Dengan demikian partai tersebut berakhir dengan seri atau technical draw. Ya, kita berikan tepuk tangan kepada kedua petinju. Ya, rupanya masih ada penghargaan diberikan, yaitu medali oleh promotor RCTI. Bung Abraham Bisma memberikan medali ya kepada Will Pare Jamhur oleh manajer dari Korea, dan tentunya juga Bung Abraham Bisma memberikan kepada petinju Korea Johnny Kim. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada Will Pare Jamhur dan Johnny Kim. Ya, menurut informasi dari promotor Bung Abraham Bisma, kita akan adakan pertarungan ulang.